Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sekar dari Universitas Muhammadiyah program studi Perawatan. Bagaimana kabarnya kakak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, baik. Pada hari ini di sini kita akan melakukan penjelasan mengenai penyakit tipes ya, dikarenakan untuk dari kemarin sampai saat ini di kampung ini itu sedang tidak sedikit masyarakat dari mulai anak-anak sampai dewasa itu terkena penyakit ini. Nah, nanti dalam video hari ini saya akan menjelaskan apa itu tipes, terus mulai pencegahan juga bagaimana dan cara mengatasinya. Waktunya sekitar 15 menit saja. Bagaimana? Apakah bersedia? Bersedia. Baik, kalau begitu kita langsung saja ya masuk ke materinya. Ya. Boleh di rumah kakak-kakak untuk gambarannya. Di sini yang dari awal itu sudah ada pengertian dari tipes sendiri. Saya bacakan ya. Tipes atau tifus adalah penyakit infeksi bakteri pada usus halus dan terkadang pada aliran darah yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhosa atau Salmonella parasitic tipe A, B, dan C. Selain ini dapat juga menyebabkan gastroenteritis atau radang lambung. Dalam masyarakat, penyakit ini mungkin lebih dikenal dengan nama tipes ya, tapi dalam dunia kedokteran disebut typhoid fever atau tifus abdominalis karena berhubungan dengan usus dalam perut. Nah, selanjutnya di sini ada penyebab tipesnya. Tadi mungkin sudah disebutkan juga penyebab tipes sendiri itu dari bakteri Salmonella baik itu tipe A, B, dan C. Ini juga di bawah ada penularan tipes itu dikenal dengan 5M. Pertama itu ada food atau makanan, yang kedua finger atau jari tangan, yang ketiga vomitus atau muntah, yang keempat fly atau lalat, dan yang terakhir itu dari feces atau di lembaran selanjutnya di sini ada mengenai tanda dan gejala tipes. Yang pertama itu demam naik turun, biasanya meningkat pada malam hari. Untuk suhunya itu biasanya sekitar 37 derajat Celcius ke atas. Yang kedua, nyeri pada perut, mual dan muntah. Yang ketiga, nafsu makan menurun. Yang keempat, badan lemas. Yang kelima, lidah kotor, terlihat ada putih-putih di lidah bagian dalam atau pucat. Yang keenam, merasa pusing dan nyeri kepala. Yang ketujuh, bau nafas. Yang kedelapan, perut kembung. Dan yang kesembilan itu sesak BAB atau diare. Selanjutnya ada bahaya mengenai tipes. Itu bisa menyebabkan pendarahan saluran pencernaan, kebocoran usus, dan gangguan saraf atau mengalami penurunan kesadaran. Baik, di sini selanjutnya ada cara mencegah tipes. Yang pertama itu mengkonsumsi makanan dan minuman yang bersih dan sehat. Yang kedua, memasak air dan makanan sampai matang. Yang ketiga, kurangi jajan di luar. Yang keempat, melakukan imunisasi. Yang kelima, buang air besar dan buang air kecil di WC yang bersih. Yang keenam, menutup makanan. Yang ketujuh, cuci tangan sebelum dan sesudah makan menggunakan sabun dengan air yang mengalir. Yang kedelapan, cuci sayuran dan buah sebelum dimakan. Yang kesembilan, bersihkan peralatan di rumah. Dan yang kesepuluh juga kebersihan memasuki rumah. Baik, selanjutnya di sini ada cara mengatasi tipes di rumah. Yang pertama, itu ada istirahat di rumah minimal 7-14 hari. Yang kedua, mengkonsumsi makanan berserat dan tinggi kalori seperti ikan, telur, ayam, ataupun tahu. Yang ketiga, jika mual dan muntah, anjurkan untuk makan dan minum sedikit tapi sering. Selanjutnya, untuk poin yang keempat, untuk makanan itu dianjurkan pertama itu diberikan bubur saring atau bubur cair. Kemudian jika kesehatannya mulai agak pulih itu diberikan bubur kasar atau bubur yang agak padat. Dan yang terakhir, jika tingkat kesembuhannya sudah mulai lebih membaik itu boleh makan didampingi dengan nasi. Yang kelima, hindari makan buah-buahan. Dan yang keenam, banyak minum dan makan. Nah, untuk selanjutnya ini yang terakhir mengenai perawatan lanjutan tipes. Di sini mencari pengobatan jika penyakit tipesnya semakin parah. Terus yang kedua, segera ke puskesmas atau rumah sakit bila tidak membaik dalam 3 hari. Yang ketiga, segera hubungi dokter bila mengalami tanda seperti demam tidak turun, suhunya itu sekitar 37 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius, mengalami muntah berulang-ulang, tidak mau makan dan minum, dan penurunan kesadaran. Kali ini kakak-kakak mungkin itu saja ya materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin selanjutnya jika ada yang ingin ditanyakan boleh ditanyakan. Saya ingin bertanya mengenai
Saya langsung jawab saja ya Kak. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi supaya kita tidak tertular dari anggota keluarga kita yang terinfeksi tifus, mungkin dari kita pribadi itu harus bisa lebih menjaga kebersihan diri ataupun menjaga kebersihan di sekitar rumah gitu. Nah, biasakan tadi kan sudah disebutkan juga ya mengenai cara mencegah tifus, dari mengkonsumsi makanan, dari memasak, mengkonsumsi makanan yang matang, terus juga kurangi jajan di luar. Nah, itu juga bisa jadi salah satu upaya untuk kita tidak tertular penyakit tifus gitu. Terus mungkin untuk jika di dalam rumah mungkin kayak untuk jaga-jaga aja gitu ya. Misal dari alat makan, alat mandi, kebutuhan privasi kita itu dipisahkan gitu antara yang terinfeksi sama yang tidak, yang belum, yang tidak terinfeksi. Mungkin seperti itu kan bagaimana jawabannya? Jelas sekali ya Kak. Jadi tahu ya gitu. Baik, mungkin ada yang bertanya lagi? Baik, terima kasih sebelumnya untuk Bapak-Bapak atas perhatiannya dan untuk waktunya dan sudah meluangkan waktunya. Saya tutup untuk pertemuan hari ini. Dan Waalaikumsalam